Muhammadin wa ala alihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifina bi hikmatika wa ansur 'alaina rahmataka wa dzakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Al-Muhajirin, wabil khusus DKM yang baru saya kenal Pak Muhsin, yang lainnya mudah-mudahan nanti bisa lanjut kenalannya dan silaturahimnya. Mari sama-sama sekali lagi kita mulai taklim kita dengan baca suratul Fatihah. Dengan bacaan suratul Fatihah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga keluarga kita, semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa guru-guru kita, dosa-dosa kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang masih hidup maupun yang telah mendahului kita, semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mudah-mudahan keluarga kita, anak keturunan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi orang-orang yang saleh dan salihah, diberkahi, dirahmati, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga guru-guru kita yang masih hidup maupun yang telah mendahului kita, yang telah berlangsung maupun melalui kitab-kitabnya, mudah-mudahan ridho dengan ilmunya dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ala hadhihi niyyah wa ala bunnatin shalihah ala hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa syaikhil lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebagaimana yang disebut tadi oleh pembawa acara pada kesempatan pagi hari ini, menjelang akhir tahun Masehi, kita bersama-sama mengkaji 1-2 ayat yang ada di dalam Al-Quran, surat Al-Hasyr, surat Al-Hasyr ayat 18 dan seterusnya. Nanti yang dibaca bukan yang ini. Kalau yang ini dibaca satu persatu nanti gak selesai, maka dibaca yang tafsir yang sederhana. Ini tafsir Jalalain. Kalau nanti kurang keterangannya kita buka tafsir yang lebih luas lagi penjelasannya. Ini surat Al-Hasyr ayat 18, 19, 20. Banyak diyakini oleh teman-teman kita, oleh saudara-saudara kita, ini adalah ayat terkait dengan evaluasi diri, atau kita kenal dengan bahasa ilmuwan Islam muhasabah, menghitung-hitung amal kita di masa lalu, kemudian kita jadikan pijakan untuk menata masa depan. Jadi ketika kita ingin menata masa depan itu harus by data, dengan data. Jangan langsung saya mau ini. Pijakannya dari mana? Kalau nggak tahu seperti itu ya kayak menghayal. Jadi memang boleh menghayal, apalagi menghayal surga kan boleh, harus menghayal. Malah harus menghayal surga. Tapi akan lebih bagus lagi kalau kita sudah bisa menghitung-hitung
menghitung kemampuan kita di masa lalu. Masa lalu ini terutama ya per tahunnya. Kita bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah jannati humul faizun. Ya, jadi 3 ayat ini nanti saya jelaskan secara sederhana karena waktunya terbatas sampai suruk ya. Tadi bilangnya menjelang suruk berarti sampai suruk ya. Sebelum biasanya itu suruk. Suruk itu ditambah 10 menit lagi. Nanti kalau sedikit berhenti kita tanya jawab boleh. Kalau kita lihat ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu. Qala al-musannif rahimahullah taala, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Yakin kita semua ini yang ada di sini adalah beriman. Kalau nggak beriman mana mungkin jam 3 sudah siap-siap terus ke masjid. Jam 3 kan enaknya ngeringkel, bahasa Jawanya itu ngeringkel. Bahasa sininya apa? Tahu ya, Jawa itu ngeringkel mancal sarung. Itu enak banget jam segini. Nah, orang yang beriman itu sudah bangun dan melaksanakan atau mendirikan sholat subuh. Karena sholat subuh itu adalah pembatas, pembeda orang yang beriman, yang ngaku Islam dan yang munafik. Itu bedanya sholat subuh atau tidak. Karena yang ada di masjid sholat subuh, apalagi sholat subuhnya jamaah, yakin betul beriman. Kalau nggak beriman nggak mungkin. Karena batas orang yang sholat munafik dengan iman itu adalah orang-orang yang mampu mendirikan sholat subuh. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Bertakwalah itu makna aslinya, sudah menjadi bahasa Indonesia ya, bertakwalah kepada Allah. Kalau makna aslinya itu takutlah kepada Allah. Aslinya lagi malah jagalah. Jadi ittaqullah dari kata waqayaki wiqayatan. Kalau di doa kita yang pendek jadinya waqina ada benar, itu artinya jaga kami dari api neraka. Ini ketika diikutkan wazan ifta'ala menjadi ittaqayattaqi, artinya bertakwalah. Dalam bahasa Indonesia sudah menjadi bertakwalah. Nah itu maksudnya menjalankan. Kalau takwanya kepada Allah berarti menjalankan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah. Atau dengan kata lain, taat mutlak. Jadi takwa itu taat mutlak, yang diperintahkan dikerjakan, yang ditinggalkan, yang dilarang ditinggalkan. Atau takwa di mana juga takut. Kenapa? Orang yang takut kepada sesuatu itu akan taat. Anak yang takut kepada bapak minimal kalau ada bapaknya itu taat, nurut. Itu takwa. Ittaqullah, takwalah, bertakwalah kamu kepada Allah. Kemudian setelah bertakwa kepada Allah ngapain? Wal tandur nafsum ma qaddamat. Hendaknya setiap jiwa itu memperhatikan sesuatu yang sudah dikerjakan di masa lalu.
wal tandur, tidak sekedar melihat ya. Kalau melihat mata kita dikasih Allah mata pasti melihat. Mendengar, Allah kasih telinga juga pasti mendengar. Tapi ini perhatikan, memperhatikan artinya meneliti, ya, meneliti. Jadi kalau Allah perintahkan wal tandur itu maksudnya adalah meneliti ya, bisa diobservasi, bisa diingat-ingat ulang kalau sudah pernah ngerjain, bisa nanya, bisa melihat kembali, baca lagi keterangan-keterangan yang sudah lupa, lalu direkam. Kadang-kadang kegiatan kita direkam, diulang lagi, dilihat kembali secara teliti. Pekerjaan kita di masa lalu. Nah, maksudnya masa lalu di sini bukan hanya tahun sekarang kalau ini, tapi sejak kita balik. Bisa kita ingat-ingat kegiatan-kegiatan kita sejak balik. Insya Allah bisa. Saya pernah berpengalaman dulu tahun 99 waktu berangkat ibadah haji itu, ada seorang yang qadarullah sampai di Jeddah ngantri di imigrasi, tiba-tiba lututnya lemes, ngedeprak bahasanya. Bahasa ini apa? Ngedeprak bahasanya. Tiba-tiba lututnya lemes, jatuh. Akhirnya dipakai kursi roda. Itu baru sampai ke Jeddah. Karena kloter awal ke Madinah dulu. Di Madinah yang nggak bisa arba'in, nggak bisa jalan sendiri, orang yang dorong-dorong juga nggak mau kan. Nah, itu kiainya ini banget, rajin banget atau teliti banget. Tolong ingat salahnya, ingat salahnya. Sejak kapan? Pokoknya sejak balik. Dia ingat-ingat nggak ketemu. Katanya udah sekitar jam 11, 12 itu, enggak belum ketemu salahnya. Jadi ingat-ingat salahnya sendiri nggak ketemu. Udah kayaknya sudah nggak ada salahnya lagi Pak yang terkait dengan ini, itu nggak ada. Sampai akhirnya ke Mekah itu masih begitu. Tiba-tiba sekitar jam 12, 3 hari sebelum haji, 3 hari sebelum Arafah itu, dia teriak kenceng banget, manggil Pak Kiai, aku tahu salahnya. Nah, itu ternyata salahnya pekerjaan, sesuatu dosa yang ada di dalam hati yang belum dikerjakan. Salahnya apa? Salahnya dulu waktu pertama kali manasik, dia masuk ruangan melihat teman-temannya tua, udah sepuh banget. Dia umur 32 tahun, masih muda banget ya. Haji umur 32 tahun dulu masih muda banget. Teman-temannya udah tua semua, sehingga terbesit di dalam hatinya, bilang begini, ya tua-tua semua, saya ikut rombongan ini kan maksudnya biar enak ibadahnya. Kalau begini mah nanti repot. Nah, itu di dalam hati doang, padahal nggak terucap. Terbesit dalam hati begitu, nggak terucap. Dalam perjalanan manasik, karena manasiknya bagus banget ya, lupa kan? Karena nggak terucap kan, nggak ada yang tahu. Jadi nggak sama sekali nggak ada yang tahu, sampai ketemu sendiri. Itu 3 hari sebelum haji, langsung
karena ibadah apa manasiknya bagus. Jadi kiainya itu dulu luar biasa menurut saya. Satu rombongan itu 40 orang itu kalau dikonversi berangkat haji itu pulang-pulang sudah sarjana muda lah urusan agama. Karena bimbingannya itu luar biasa. Jam 3, jam 2, jam 1 sudah bangun, dibangunkan semua. Dulu masih pakai pondokan, di lorong itu ngaji sebentar, terus berangkat ke masjid. Waktu di Madinah juga Madinah, di Mekah juga Mekah. Ketika di Mekah itu ya tawaf, habis tawaf ada ibadah subuh, habis sholat subuh itu duduk. Waktu itu masih di Bapak apa lupa itu di Hilton itu depannya itu ada tempat duduk yang kalau di sini namanya tralis. Itu duduk di situ 40 orang itu. Nah, itu ngaji apa? Ngaji Quran yang dibaca oleh imam sholat subuh. Nah, itu dijelaskan oleh dia sambil nunggu agak siang. Nah, ada 2-3 orang nyari makanan, makan sarapan pagi. Sudah sekitar jam 6, setengah 7 udah selesai sholat duha baru balik ke pondokan. Saya tidak ceritakan yang itu, hanya saya menceritakan bapak yang tadi. Malam tadi jam 12 atau begitu, biasa jamaahnya dikumpulkan di lorong. Terus ada yang bilang, ini saudara kita mau minta maaf, dulu pernah punya kesalahan, gitu kan. Beliau menyampaikan, maaf saya dulu buruk sangka sama bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sepuh. Begini saya dulu, yang tadi ceritakan, mohon dimaafkan ya. Dari situ terus didorong naik pakai kursi roda itu langsung ke Ka'bah, tawaf, habis tawaf sholat tobat ini selesai, udah nunggu subuh. Habis subuh ngaji. Nah, pas lagi ngaji itu sekitar sudah lagi pada makan halim, susu sama itu macam-macam itu. Beliau bilang, Pak Ustadz, kaki saya mulai sakit itu. Coba digerakin. Pas gerakin bisa. Coba berdiri. Pas coba melangkah, bisa jalan. Jadi gara-garanya cuma nggak tahu salahnya, ternyata itu. Nah, kita salahnya apa saja ya selama ini itu. Nah, kalau bisa kita ingat kembali, dan salah itu ternyata bukan hanya salah yang sudah dikerjakan. Kita sering buruk sangka ya. Buruk sangka itu juga termasuk dosa. Ada di ayatnya kan, jangan kamu berburuk sangka, karena berburuk sangka itu bagian dari dosa. Itu di surat apa itu? Surat Al-Hujurat ya. Jadi ternyata buruk sangka bagian dari dosa. Nah ini wal tandur nafsu ma qaddamat. Kita betul-betul tahu salah kita. Nah, untuk apa? Ligot itu untuk besok, hari esok. Nah, hari esoknya jangan dibilang besok. Maksudnya hari ini hari apa? Hari Sabtu terus besok Ahad, bukan. Yang dimaksud adalah liyaumil qiyamah. Besoknya untuk hari kiamat. Karena hari esok itu, kalau kita gambarkan waktu di dunia ini,
itu di akhirat 1 hari, ya, di dunia ini 1000 tahun. Nah, kalau di sini kan matematikanya pinter, kalau saya matematikanya jeblok, jadi minta bantuan. Nah, kalau pakai ilmu perbandingan itu, rumus perbandingan 1 hari di akhirat nanti sama dengan 1000 tahun di dunia. Itu kira-kira kalau kita umurnya 63 tahun, berapa menit itu kita hidup di dunia? Nah, ada yang menghitung, ya, ada yang menghitung, saya nggak bisa ngitung sendiri. Itu katanya sekitar 93 menit. Jadi kita hidup di dunia ini sekitar 93 menit. Makanya ini bilangnya liwat untuk besok itu maksudnya bukan besok sekarang hari Sabtu, besok hari Ahad, bukan. Tapi yang dimaksud untuk hari esok itu adalah hari esok ketika hari kebangkitan. Jadi kita muhasabah, kita ngitung-ngitung yang sudah kita kerjakan, kebaikannya dan keburukannya, ya, kesalahannya, itu untuk apa? Persiapan nanti di akhirat ketika kita dibangkitkan dari kubur. Nah, wattaqullah, ini ditutup dengan kata takwa lagi, bertakwalah kepada Allah. Jadi ketika kita mengevaluasi itu diawali dengan perintah takwa, diakhiri dengan perintah takwa. Maksudnya apa? Kalau menurut para ahli tafsir tarbawi, tafsir pendidikan, ini maksudnya ketika kita mengevaluasi diri itu harus jujur betul-betul jujur. Jangan nanti terbawa nafsu. Kadang-kadang kalau terbawa nafsu, kayak tadi, nggak ingat salah kita, yang ingat yang baik-baik saja. Makanya harus apa? Harus betul-betul hanya takut kepada Allah SWT dan betul-betul niat mau memperbaiki diri. Ini wattaqullah, jadi dengan takwa. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu khabirun bima ta'malun. Khabir itu aslinya kan kabar, ya, dan jadi bahasa Indonesia, ya. Apa kabar? Nah, itu hanya berita. Khabir itu asma Allah. Nah, mengetahui, tetapi mengetahuinya itu teliti banget. Jadi Allah itu maha teliti dengan apa? Dengan perbuatan kita tadi. Sehingga nanti pada hari kebangkitan itu tidak ada satupun perbuatan kita yang terlewat dari perhitungan. Baik itu perbuatan yang bermanfaat atau baik, maupun perbuatan yang madhurah, yang buruk. Sampai kemudian Allah katakan di ayat yang lain di surat apa itu? Idza zulzilatil zalzalah, ya. Surat Zalzalah itu Allah katakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi sekecil apapun perbuatan baik yang sudah kita lakukan, itu nanti nggak sia-sia, akan diperlihatkan. Dalam perhitungan itu tetap akan dihitung sekecil apapun. Sebaliknya, sekecil apapun yang buruk juga akan diperlihatkan di hadapan kita nanti. Itu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itulah khabirnya Allah. Maha mengetahuinya itu sangat detail, bukan
global saja, tapi sangat betul. Sehingga manusia nanti di hari hisab itu tidak ada yang lepas dari hukum Allah. Kalau benar, dia akan dikasih pahala yang bagus, masuk surga. Kalau salah, ya dia akan diganjar masuk neraka. Itu enggak ada celah sama sekali manusia bisa menghindar. Ya. Beda dengan hukum kita ketika masih di dunia ini. Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar karena banyak hukum, banyak pasal karet. Istilahnya itu ya, banyak pasal karet, empuk. Jadi kalau itu diolah-olah nanti yang benar bisa jadi salah, yang salah jadi benar. Kalau hukum Allah itu sudah sangat istilahnya komprehensif, menyeluruh betul itu sudah. Sangat menyeluruh, sangat detail, dan tidak ada celahnya. Misalnya ada yang beralasan, Bapak sholatnya, nanti kan yang dihisab yang pertama kali sholat ya, iya kan ya? Iya, nanti pas bangun dari tidur panjang, karena tidur yang tadi malam itu tidur pendek. Jadi tidur panjang sama tidur pendek itu sama-sama mati. Kalau tidur yang tadi malam disebut mati kecil, tidur pendek. Yang tidur panjang itu namanya mati betulan. Makanya dulu di sini itu ada tempat lain yang di tempat lain ya. Di sini baru kali ini ya. Itu antara tidur dan mati itu sama persis. Bedanya kalau tidur rohnya dibalikan, kalau mati rohnya nanti dibalikannya pada yaumul mahsyar. Ya, makanya tidur mati disebut tidur panjang. Kalau tidur semalam disebut tidur pendek. Kembali ke sini tadi bahwa Allah itu sangat teliti. Nah, ketelitian Allah itu luar biasa tadi. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, terhadap apa? Terhadap apa yang kalian kerjakan. Nah, hukum contoh yang itu tadi, misalnya sholat, kan ini ada yang sholatnya belum benar ya, atau sudah benar semua? Mudah-mudahan sudah benar semua. La'alla shawab, mudah-mudahan semuanya sudah benar. Tapi kalau ada yang salah, misalnya ternyata sudah tua sampai meninggal, sholatnya belum diperbaiki, masih salah. Pas dihitung, yang dihitung dulu kan sholat. Pas dilihat mulai dari wudunya, bajunya, semuanya itu dilihat, coret sholatnya, salah sholatnya. Terus ya yang lain gak usah dihitung. Pertama kali yang dihitung sholat, kalau sholatnya benar nanti selanjutnya dihitung. Kalau sholatnya salah nanti ya sudah nggak usah dihitung, udah jelas. Nah itu kalau dicoret begitu nanti kan alasannya kan ada pasal apa? Orang yang tidak tahu itu nggak kena hukum, ya enggak? Alasannya apa? Alasannya kan saya nggak ngerti, itu kan? Udah dikerjakan sudah semaksimal mungkin. Tapi kan masalahnya nggak tahu. Dimaafkan. Tapi kena pasal yang lain. Pasal apa? Pasal tolakul
talabul ilmi faridatun. Terus minal mahdi ilal lahdi. Ditanya, umurmu berapa di dunia? 70 tahun. 70 tahun. Balik umur berapa? 15 tahun. Dari 15 tahun sampai 70 tahun berapa? Berapa itu? 15 sampai 70. Ya, segitulah ya. Ya. Enggak belajar. Udah belajar tapi belajarnya enggak benar. Jadi salah di kena pasal belajar. Nah, makanya tidak ada satu manusia pun yang terlepas dari hukum Allah. Kalau salah akan dihukum salah, kalau benar akan dihukum benar. Maka betul-betul ketika kita evaluasi harus didasari dengan takwa. Ittaqullah. Evaluasi ittaqullah lagi. Kenapa? Karena Allah itu khabirun bima ta'malun. Enggak ada yang terlepas sedikit. Jadi wala takunu kalladzina nasullah. Jangan kamu menjadi orang-orang seperti orang yang lupa Allah. Lupa Allah. Ya. Jangan kamu jadi orang seperti mereka yang lupa Allah. Kalau tafsirnya sebut taroku atau meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasannya lupa. Lupa. Jangan sampai begitu. Kan kita sering ya, sering lupa lalai. Sholat juga begitu. Allahu Akbar. Kan ingat kepada Allah kan? Ingat, mudah-mudahan. Sampai salam ingat kepada Allah. Biasanya ada sudah Allahu Akbar, udah ingat yang lain. Udah ingat yang lain. Nah, padahal sholat itu intinya lidzikri. Aqimis sholat, dirikan sholat, lidzikri, untuk mengingat aku. Maka harusnya ketika sholat ketiga Allahu Akbar, mulai dari takbiratul ihram sampai assalamualaikum, jangan ingat yang lain kecuali ingat Allah. Nah, ini masih banyak ya yang tidak begitu. Nah, ini juga evaluasi, harus dievaluasi sholat kita. Karena menurut Al-Ghazali, sholat yang dihitung itu ketika connect kepada Allah, ya, ketika nyambung pada Allah, ketika ingat kepada Allah. Nah, kalau begitu sehari semalam 24 jam, sholatnya 5 waktu. Sholatnya berapa menit kita? Kalau 5 menit hebat sudah. Ada yang sholatnya 5 menit udah hebat ini. Udah hebat. Ada yang umum-umum ini hebat. Nah, di dalam sholat 5 menit itu yang ingat kepada Allah berapa menit? Jangan-jangan suudon ya. Ya mudah-mudahan ingat semuanya. Nah, itu yang dihitung ketika lagi ingat. Tetapi kalau ingat yang lain itu dianggap bangkai. Ya, ingat kepada yang lain itu dianggap bangkai. Ini dievaluasi juga sholat kita begitu. Supaya apa? Supaya bernilai. Jangan kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah. Kalau kita melupakan Allah, lagi sholat aja lupa, apalagi di luar sholat. Kita lagi sholat aja lupa Allah, apalagi di luar sholat. Makanya banyak orang sholat yang diancam oleh Allah. Diancam apa? Diancam neraka wail. Fawailul lil musallin. Maka neraka wail bagi orang-orang yang sholat.
Orang yang sholat kan pasti orang Islam ya. Masa orang non Islam sholat kan enggak sholat, diancam neraka wel, awalul muslimin, maka neraka wel bagi orang-orang yang sholat. Yang sholat yang bagaimana? Sholat yang lalai. Awalul muslimin alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang sholatnya sahun itu lalai. Sudah Allahu Akbar, pikirannya kemana-mana. Tapi ya sudah bagus, sudah sholat, sudah ditakdir Allah kita sholat aja sudah bagus banget. Sudah, pokoknya kalau kita sudah sampai Allahu Akbar, sujud dan kemudian salam sudah bagus lah, daripada yang enggak. Kalau mau lebih bagus lagi, terus ingat, maka sholat itu ada sholat khusyuk istilahnya, ada sholat apa itu? Sholat khusyuk di Quran itu, yang khusyuk yang Al-Baqarah sama Al-Mu'minun ya, alladzina hum an sholatihim alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Terus di Baqarah alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu ada khusyuk juga begitu. Ini ada lagi sholat, kalau sudah selesai sholat ada nggak pengaruhnya? Harusnya ada. Nah, yang sholatnya berpengaruh itu habis sholat masih ingat apa? Itu sholatnya berpengaruh. Tapi kalau habis sholat nggak ingat apa, nggak ada pengaruhnya. Jadi yang di surat Al-Ankabut 45 yang innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu sholat yang setelah salam masih ingat kepada Allah. Kalau yang sudah salam sudah gak ingat lagi kepada Allah, ya gak ada pengaruhnya. Kan dia tinggalkan perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji dan mungkar itu kan larangan Allah. Dia ingat ini larangan Allah, maka ditinggalkan. Kalau sudah nggak ingat kepada Allah, ya sudah nggak dijalankan lagi. Nah, makanya ini yang begini, orang yang menjaga sholatnya. Yang namanya menjaga kadang-kadang lalai juga ya Mas ya. Waktu sholat khusyuk, betul-betul khusyuk. Pas sudah salam dijaga. Dijaga apanya? Dijaga sholatnya, hakikat sholatnya apa? Ingat kepada Allah. Nah, kalau bisa sholat kita ini adalah sholat yang daim. Sholat yang daim maksudnya apa? Sholat yang hakikatnya itu dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi sholat. Sholat daim apa? Dari bangun tidur sampai tidur lagi selalu ingat kepada Allah. Nah, kalau bisa ini kita koreksi diri kita, bisa begitu. Dari bangun tidur sampai tidur lagi terus ingat kepada Allah. Ingat apa? Mana perintahnya dikerjakan, mana larangannya ditinggalkan. Nah, kalau sudah begitu maka bagus. Kalau enggak fa'ansahum anfusahum. Ini kalau enggak fa'ansahum anfusahum, maka Allah akan melupakan diri mereka. Jadi akan dilupakan. Nah, jadi kalau kita enggak begitu maka akan dilupakan oleh ayyuqaddimu laha khairan, untuk bisa melakukan perbuatan yang baik.
Jadi kalau kita nggak mau begitu, maka nanti kita nggak bisa mengerjakan perbuatan baik. Jadi perbuatan baik itu pertolongan Allah ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ini ada tadi anak, adik-adik, anak-anak dikit ini udah banyak itu. Alhamdulillah. Nah, kita bisa sholat, kita bisa datang begini, ini pertolongan Allah. Pertolongan. Kalau nggak pertolongan nggak bisa. Coba kita perhatikan orang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabnya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Jawabnya Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawabnya pas. Hayya 'alas shalah. Jawabnya la haula wala quwwata illa billah. Maksudnya kita diajak sholat, kalau bukan pertolongan Allah nggak bisa sholat. Kita nggak bisa sholat. Udah kepengen banget mau bangun malam aja, kalau nggak atas izin Allah kita nggak bisa bangun. Udah bangun merem lagi, udah bangun merem lagi, begitu. Saya membimbing, sudah 3 bulan ini itu membimbing jamaah untuk bisa melakukan amalan taubat. Dari 7 orang yang lulus baru 1. Itu udah 3 bulan. Amalan taubat. Dari 7 orang yang lulus baru 1. Itu pun tipenya tipe minimalis. Lulus tipe minimalis. Karena di thoriqah itu untuk bisa tobat yang bagus jam 12 malam bangun, mandi tobat, sholat 2 rakaat hajat, terus wirid istighfar 10.000 kali. Itu kalau udah diukur oleh kiai kayaknya, kalau nggak ngantuk itu sampai subuh. Kalau nggak ngantuk terus kuat itu sampai subuh. Jadi jam 12 bangun, mandi, sholat 2 rakaat, terus baca wirid istighfar itu 10.000 kali. Kalau dia kuat, kemudian bacanya nyambung. Ada yang baca tasbihnya belum bisa. Astagfirullah. Cepet banget ya Pak. Ketinggal. Sudah ngitungnya 10, bunyinya baru 1. Kalau betul-betul dimasukkan ke hati, astagfirullah. Sampai nanti kalau sudah lancar masuk lafaz Allahnya ke hati, itu sampai subuh kelar 10.000 kali. Nah, ini ada yang baru 1.500 sudah ketiduran. Kalau Sabtu malam kayak semalam itu di rumah itu yang bimbingan itu saya tanya satu-satu, yang ternyata yang lulus baru 1. Itu pun tipe minimalis, baru bisa 3.500. Kenapa? Keburu tidur. Nah kalau sudah taubatnya sudah bagus, sudah ini, nanti yang lainnya akan bagus. Nah ini kalau kita betul-betul tadi itu, maka kalau enggak ini maka Allah akan melupakan. Kalau sudah dilupakan oleh Allah, kita mau ibadah aja susah, kepengen aja susah, ya, kepengen aja susah. Makanya harus betul-betul tadi takwa, mengerjakan juga takwa lagi. Pokoknya yang diperintah oleh Allah niat betul untuk dikerjakan, yang dilarang oleh Allah niat betul untuk ditinggalkan.
Ulaika humul fasikun. Mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Fasik gitu. Mereka itu adalah orang-orang yang fasik. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Nah, kesimpulannya la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Enggak sama ahli neraka sama ahli surga. Di mana letak perbedaannya? Kalau kita lihat baca kitab yang lain, kitab Nasoihul Ibad orang yang beriman ahli surga, orang yang kafir ahli neraka, yang fasik kafir ahli neraka, itu ternyata begini, bahwa ketika Allah menciptakan manusia itu kemudian diturunkan ke dunia, pas umur balik itu semua manusia dikasih kesempatan yang sama. Jadi semua manusia dikasih kesempatan yang sama. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada semuanya kesempatannya sama. Dikasih oleh Allah kapling surga sama kapling neraka. Semuanya sama, dikasih kapling. Kapling surga sama kapling neraka. Bedanya ini yang membedakan, orang yang ahli surga itu buru-buru, orang yang beriman ahli surga itu buru-buru kapling nerakanya dijual, ya, kapling nerakanya dijual dan membangun rumah di surga. Sebaliknya orang-orang kafir itu kapling surganya dijual, membangun rumahnya di neraka. Dan sebab itu maka seringkali dalam bahasa yang sederhana kita gunakan tadi ahli surga sama ahli neraka. Ahli itu artinya yang punya. Ahli itu artinya ahli bait, artinya yang punya rumah. Ahli ilmu artinya orang yang punya ilmu. Wah, dia ahli betul bawa mobil misalnya, udah hebat banget itu sopir itu, ahli betul. Maksudnya dia memiliki keterampilan yang luar biasa dalam menyetir mobil. Nah ini ahli surga artinya orang yang punya surga. Ahli neraka artinya orang yang punya neraka. Kenapa dia disebut ahli neraka? Karena dia punya rumahnya di neraka. Kenapa dia disebut ahli surga? Karena dia punya rumahnya di surga. Kenapa dia punya rumah di surga? Karena kaplingnya di neraka dijual, lalu dia bangun rumah di surga. Kenapa dia ahli neraka? Karena kaplingnya di surga dijual, dia kapling yang di neraka dibangun rumahnya. Nah ini la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Enggak sama ahli surga dan ahli neraka. Enggak sama di mana? Enggak samanya itu begitu. Nah makanya seringkali, alhamdulillahirabbil alamin, seringkali orang yang tidak mengindahkan agama, ya, itu dalam bahasa Indonesia, karena ini juga yang bikin kiai aslinya bilang menjual agama. Dia menjual agama katanya. Nah itu artinya dia menjual surganya, dia beli neraka. Nah, itulah yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Penghuni surga itu adalah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita pilih jual kapling neraka lalu bangun rumah di surga, itu kita beruntung. Kalau kita pilih jual kapling surganya
lalu kita bangun rumah di kapling neraka, kita orang yang merugi. Nah, bagaimana cara bangunnya? Bagaimana? Yang pilih. Makanya hidup di dunia ini cuma manusia tidak disuruh apa-apa. Kalau disuruh untuk membangun menciptakan apa lagi, itu nggak bisa manusia. Manusia itu cuma disuruh milih apa? Milih yang baik. Surga dan neraka, bagusan mana? Bagusan surga, disuruh milih surga. Setelah dipilih, disuruh lagi pilih bangun atau dibiarkan saja. Bangun, maka dibangun. Orang yang membangun masjid sama dengan membangun rumah di surga itu. Nah, terus apa lagi? Diisi. Termasuk ini tadi bilang terima kasih yang menyiapkan apa? Makanan ya, makanan. Itu beruntung banget. Di Thariqah itu Syatariah, Thariqah Syatariah itu ciri khasnya itu gercep, gerak cepat. Gerak cepat apa? Gerak cepat dalam hal menyiapkan fasilitas orang bisa beribadah. Jadi ciri khasnya, intinya kalau Thariqah yang Syatariah itu gerak cepat, menyiapkan orang bisa beribadah. Jadi kalau tadi ada yang menyiapkan itu, kemudian orang yang ke masjid ini merasa enak, nanti pulang sudah nggak repot-repot lagi, udah sarapan itu ya, udah ini. Dan bagus itu pahalanya orang yang ngaji di sini itu berapa? Berapa orangnya? Ada 100 ada ya? Ada. Pahala ngajinya orang 100 itu langsung dimiliki oleh orang yang menyediakan makanan itu. Apa enggak enak? Enak banget itu. Enak banget. Ini Syatariah mengajarkan begitu. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu pulang mempersiapkan kebahagiaan masing orang lain. Pulang rebutan duluan siapa yang mau bersihkan rumah, yang mau nyapu, yang mau ngepel. Ada yang begitu? Nah, itu ciri khas. Jadi menyediakan orang bisa bahagia itu pahala besar. Sama dengan ini. Kalau kita lihat dasarnya, apa ada dasarnya? Ada dasarnya. Dasarnya apa? Orang yang memberi buka, orang yang berpuasa itu dapat pahala sama dengan orang yang berpuasa. Makanya ada dasarnya lagi. Ada orang yang membangun masjid. Di sini banyak yang sholat ini, wakaf masjid kan, dapat pahala sama dengan orang yang. Wah, ini kalau dilaksanakan pahalanya lebih banyak, cepat itu ngumpulannya lebih banyak. Ini ya Syatariah. Maka tadi ashabul jannati humul faizun. Penghuni surga itu adalah orang yang beruntung. Beruntungnya di mana penghuni surga? Pasti akan memilih hal-hal yang terkait dengan membangun surga. Surganya, rumahnya sudah dibangun, tetapi interiornya belum dibikinin ya. Terus apanya lagi? AC-nya belum dipasang, terus apanya lagi? Kan beda.
Beda orang yang surganya sudah lengkap banget, itu rumahnya sudah lengkap banget. Nah, bagaimana melengkapi itu? Melengkapi itu, ya dibangun terus. Nah, orang yang beriman itu selalu akan membangun rumahnya dan melengkapi fasilitas-fasilitasnya nanti di surga itu. Ashabul jannati humul faizun. Sudah diedit dari tadi. Kalau ada yang mau bertanya, monggo. Ada? Ya, sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin menyampaikan tadi masalah yang di Madinah dan Mekah yang itu mungkin teguran Allah ketika dia menasih dia orang tua sehingga dia terjadilah dia di sana. Jadi sekarang kita di dalam negeri bisa mungkin sudah usia kita ini mungkin ada 65 dan 70 tahun untuk mengingat dosa yang dulu agak sulit. Apa yang harus kita lakukan? Apakah itu sholat taubat atau bagaimana? Iya, memang susah banget dong itu teman itu aja ketemunya sudah 17 hampir 20 hari itu. 20 hari nggak bisa ngapa-ngapain, yang lain berangkat ke masjid, dia di rumah kan sendirian begitu kan sedih banget itu, kok nggak tahu ya salahku ini apa itu kan. Itu makanya ingat perbuatan dosa kita cuma dengan ingat mau perbuatan yang baik itu juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi dijelaskan kita mau berbuat kebaikan dikasih hidayah. Kita tahu keburukan kita juga bagian dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus betul-betul minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali kita minta hidayah kepada Allah minimal dalam sehari semalam? 17 kali ketika baca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tetapi kebanyakan kita pada waktu sholat itu gak minta, ngomong-ngomong aja tapi gak paham, kan namanya membeo itu ya. Nah itu di antaranya yang paling menentukan itu minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya hidayah itu disandingkan dengan kata apa? Hidayah biasanya disandingkan dengan kata apa? Ketika orang berpidato di awal pembukanya biasanya disandingkan dengan kata apa? Taufik ya. Semoga kita selalu mendapatkan taufik dan hidayah. Hidayah dulu atau taufik dulu? Taufik dan hidayah itu hidayah dan taufik. Yang mana saja lah yang datang duluan ya. Yang mana saja yang datang duluan. Tapi begini, hidayah itu kan rumit banget. Kalau kita baca tafsir Al-Marawi itu menjelaskan ihdinas siratal mustaqim, berikan kami hidayah petunjuk jalan yang lurus, itu menjelaskan ada hidayah insting, ada hidayah akal, ada hidayah hati, ada hidayah agama. Orang yang sudah mendapatkan hatinya sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, pikirannya sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, instingnya sudah benar, belum tentu dapat hidayah agama. Seperti contohnya siapa? Alhamdulillah tadi ini ada kontroversi, misalnya Abu Thalib, ya, paman Rasulullah SAW. Itu menurut informasi yang valid,
katanya beliau tidak sempat baca syahadat namo, padahal beliau yakin agama Islam itu agama yang benar dan betul-betul berjuang membela Nabi Muhammad SAW. Tapi nggak mau syahadat gara-gara apa? Gengsi sama kalau dibilang ikut sama teman-temannya yang geng-gengnya itu nggak mau. Nah, hidayah yang tiga saja, ya, hidayah insting, hidayah akal, hidayah hati itu akal itu bisa ingat-ingat. Kalau nggak dikasih hidayah akal nggak ketemu saran kita. Ya, hidayah hati ngaku atau enggak. Kadang-kadang sudah tahu tapi nggak mau ngaku, gitu. Nggak mau ngaku. Gitu. Padahal udah pikirnya udah ingat sudah ini ya. Nah, hidayah ini penting betul. Makanya kebahagiaan kita itu sangat bergantung kepada datangnya hidayah itu. Ibu-ibu, hidayah insting aja itu luar biasa. Coba insting memasak, itu beda. Yang dapat insting memasak dengan yang tidak. Coba 5 orang dikasih modal yang sama bikin sayur asem. Misalnya dikasih duit 30.000 suruh ke pasar, dikasih resep yang sama bikin sayur asem. Nanti 5 orang itu sayur asemnya beda-beda rasanya. Ada yang benar-benar asem, ada yang sedap, ada yang itu gara-gara apa? Gara-gara hidayah insting. Nah, makanya orang dapat hidayah insting aja itu yang jadi kopi itu kalau nggak dapat hidayah insting cepet banget bangkrutnya usahanya. Kenapa? Bisa jadi keasinan, bisa jadi keaseman. Kalau yang punya hidayah itu kan nggak diukur ya. Kalau ngasih bumbu nggak diukur ya. Kalau yang diukur malah nggak enak. Yang pakai resep itu nggak enak masakannya. Kalau yang pakai insting, nah, itu makannya enak. Dan set itu yang itu sudah nggak pakai. Awalnya pakai resep, tapi akhirnya sudah pakai insting. Makanya hidayah insting. Hidayah akal tadi bisa mengingat, bisa ya. Hidayah hati mengakui salah, mengakui benar ya, benar. Tapi begitu kalau belum dapat hidayah agama juga belum bisa. Nah, terakhir ya memang harus taubat. Nah, yang juga harus taubat. Kalau kita belajar bab taubat di kitab Riyadhus Shalihin itu ada bab khusus taubat. Itu syarat taubat itu pertama tahu salahnya dulu. Kalau nggak tahu salahnya nggak bisa taubat. Taubatnya nggak diterima karena syarat taubat itu tahu salahnya. Taubat itu kan artinya kembali ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Nah, kalau nggak tahu yang salah yang mana, mau kembali kemana? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Maka syaratnya tahu dulu jalan yang benar, kembali tadi. Yang kedua, syarat taubat diterima itu adalah mengakui kesalahannya. Setelah mengakui, nyesel, nadam, nyesel. Dan taubat kok nggak nyesel itu? Enggak ini, nggak bisa diterima. Kalau nggak nyesel, harus menyesal betul. Berbuat itu menyesal betul. Kayak teman saya tadi, menyesal betul. Dulu saya berprasangka buruk kepada teman-teman. Yang terakhir berjanji tidak akan melakukan lagi. Jangan sampai tobat kita
istilahnya tobat apa? Sambel. Tobat sambel. Tobat kita harus tobat yang nasuh. Tobat nasuh itu dari kata yang sungguh-sungguh. Sekali tobat tidak lagi mengerjakan yang salah itu. Nah ini tobat itu supaya untuk bisa tahu itu tetapnya bab hidayah. Nah untuk bisa dapat hidayah itu ya kita terus berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidayah itu memang ada yang datang tiba-tiba, tapi yang umum itu harus diusahakan dimulai dari awal. Satu menghadirkan Allah. Gitu. Masih ada lagi? Sudah lama ya surupnya ya. Tapi boleh kalau masih ada yang mau bertanya, boleh. Satu lagi boleh. Sudah ya. Kalau sudah, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah wa bikaramil Fatihah ya farijal ham wa ya kashifal ham, idfa' annal bala ya Allah, idfa' annal bala ya Rahman, idfa' annal bala ya Rahim. Istajib du'ana ya Allah, innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina ya Allah, innaka antat tawwabur rahim. Allahumma akhnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.